Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di channel YouTube Mas Pandu Nirwana. Sore hari ini kita akan belajar pembuahan sistem tralis dan para-para dan termasuk hasilnya ya. Jadi jangan berkecil hati yang tidak punya lahan, yang mungkin lahannya sempit, bagaimana cara bikin supaya lahan sempit menghasilkan. Mari kita belajar di sini. Oke. Nah, ini para pemirsa, waktu kita menanam anggur ya, begitu anggurnya mulai bertumbuh seperti ini, bisa dilihat, sebaiknya langsung dibikinkan tak ajir ya. Ajir itu kayu rambatan atau besi atau apapun untuk merambat. Kenapa? Karena kalau dia merambatnya tinggi dulu, itu cepat ya, rambatannya cepat, dia merambatnya cepat. Tapi kalau kita langsung puter-puter itu merambatnya lambat ya. Maksudnya pertumbuhannya lambat. Jadi kita biar anggur ini sebebas mungkin naik ke atas. Setelah 2-3 meter boleh dipotong ujungnya. Nah, ini seperti ini. Ini udah panjang ya. Ini saya potong ujungnya untuk menumbuhkan banyak tunas. Ya, kita potong. Nah, ini kita potong supaya dia banyak tunas. Artinya tunas-tunas air akan menjadi tunas potensi. Tunas air itu adalah tunas yang keluar duluan di setiap ketiak daun. Ya, tunas yang terlambat keluar atau cuma mendol aja, itu namanya tunas bat. Nah, tunas air ini, para pemirsa, ini tunas bat, ini tunas airnya yang keluar duluan. Apabila dia keluar sulur, ini sulur ya. Nah, ini contoh tunas air yang keluar sulur. Ini namanya tunas air potensi untuk menjadi besar, untuk dikembangkan ya, dikembangbiakkan istilahnya. Dibiarkan menjadi bertumbuh luas. Nah, sekarang kembali lagi ke topik yang tadi, pembuahan tralis dan para-para. Tralis itu pembuahan seperti di pagar, boleh berbentuk panjang ataupun melingkar ya. Nah, ini contoh pembuahan bentuk tralis yang melingkar ya, yang tidak panjang. Artinya tidak panjang, cukup melingkar di pot. Nah, setelah kita lakukan pemotongan di sini, kita potong pembuahan dalam bentuk tralis, berarti dia bentuknya mengarah ke atas. Ini mengarah ke atas, ini mengarah ke atas ya, ini mengarah ke atas. Oke. Nah, nanti di situ memungkinkan hanya tumbuh 2 tunas ya. 1, 2. Dari 1 tunas dia menumbuhkan 2 dompol anggur ya. 1, 2. 1, 2. Berarti sekali potong ini kemungkinannya adalah 4 dompol buah anggur. Apakah bisa sampai 10, Pak? Bisa. Tapi kebanyakan hanya 2 cabang. Dia jarang yang banyak ya. Jarang. Nah, kalau nggak percaya kita buktikan di sini juga. Ini kita potong di sini ya. Pembuahan kita potong di sini. Dia keluar 2 tunas, kebetulan yang buah hanya 1 yang keluar bunga. Ini jenis trans yang waktu itu pembuahan, tapi ini gagal karena waktu pembuahan terkena jamur. Kalau kena jamur dia pertumbuhannya kurang bagus. Oke. Terus bagaimana kalau dia sistemnya para-para? Apakah dia hasilnya sama? Artinya apakah dia hanya keluar 2 tunas dengan 4 dompol anggur? Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini yang baru saya pangkas tanggal 1 Januari. Ya, ini tulisannya di daun untuk mengetahui berapa lama kita potong. Ya. Berarti kalau dihitung sekarang udah 10 hari setelah pangkas. Nah, ini dia keluar posisi para-para, artinya dia posisi roboh, tidak berdiri. Itu memungkinkan dia tunasnya banyak ya, tumbuh tunas banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10-nya tunas ini membawa 2 bunga, berarti dia membawa 20 dompol anggur ya. Kita buktikan lagi yang ke arah sana. Nah, di sini kita lihat, saya potong di sini para pemirsa. Ini tumbuh tunas 1, 2, 3, 4. Ya, ini sekali tumbuh langsung 2, berarti hitungan 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10 sama. Nah, 10 juga. Ini bunganya. Ini bunganya. Brokoli bunganya. Kita lihat yang berdiri di sini. Ini posisi berdiri, anggap aja posisi tralis. Dia hanya menumbuhkan 1 tunas dengan 2 bunga. Ini bunganya. Ya, kita lihat bunganya masih brokoli, dia cantik brokolinya. Sama, kita lihat lagi di sini. Nah, ini berdiri ya, sistem tralis. Keluar bunganya, tunasnya hanya 1. Ini berapa ini? 2,
2 tunas ya, 1 2. Nah, ini sekarang yang saya tekuk nih untuk membuktikan kalau ditekuk berapa kira-kira yang keluar. Nah, ini saya tekuk, dia keluar 1 2 3 4 5 6 7. Kalau 7 ini membawa 1 dompol buah, berarti dia membawa 7 buah, 7 dompol buah. Kalau dia 22 berarti 14 dompol buah. Seperti itu. Makanya kalau bagi yang punya lahan, sebaiknya sistemnya para-para, karena para-para memungkinkan anggur berbuah lebih banyak daripada sistem tralis kalau dihitung dengan per batangnya ya pemirsa. Jadi bukan ukuran banyak dan sedikit, tapi ukuran jumlah batang. Anggap aja diadu 4 batang mengarah berdiri tralis, dibuahkan memungkinkan hanya berarti 4 kali 4 hanya 16. Tapi kalau posisi roboh ya, posisi roboh itu bisa memungkinkan lebih dari 50 dompol. Artinya dia memungkinkan buah lebih banyak dengan sistem para-para ya, daripada tralis. Tapi suka-suka para pemirsa, karena sebenarnya di dunia anggur tidak ada aturan. Ya nggak ada aturan pembuahan harus begini, harus begitu. Itu hanya kesukaan masing-masing. Oh, saya pembuahan dari tunas air, saya pembuahan dari tunas bat, saya pembuahan dari pangkal, saya sukanya bonsai dan sebagainya. Itu semuanya tergantung kesukaan masing-masing. Jadi nggak ada acuan yang pasti harus ada bukunya, dia protapnya 5 kali 5 25, nggak seperti itu ya untuk pohon anggur. Jadi para pemirsa nggak perlu ragu untuk menanam anggur, karena kecuali anggur ini memang buahnya sepanjang masa dan kita yang ngatur kapan dia berbuah dan tidak, otomatis ada yang selalu kita harapkan. Artinya anggur ini selalu ada harapan, itu kayak masa depan kita, selalu kita sesuatu yang selalu kita harapkan ya, kebaikan tentunya. Oke, terima kasih. Hanya itu tutorial tentang bagaimana jumlah banyak tidaknya pembuahan dalam bentuk tralis maupun para-para. Kalau saran saya bagi yang punya lahan, kalau pengen buah anggurnya banyak, tentunya menggunakan para-para. Tapi jangan lupa tetap selalu dipupuk mingguan atau mungkin pupuk harian boleh dengan dosis kecil, supaya anggur dalam keadaan buah yang banyak dia tidak kekurangan nutrisi. Semoga sukses selalu penggemar saya, dan apabila mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, itu saya anggap biasa aja, wajar ya. Dalam dunia ini semuanya tidak sama, dan saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.